Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Teman-teman youth, sekalipun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada, teman-teman. Dan kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini, saya yakin dan saya percaya bahwa roh Tuhan akan ada buat kita. Dan setiap pujian penyembahan yang kita berikan buat Tuhan pagi hari ini naik berbau harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Allah yang besar. Bersama-sama katakan, dari utara ke selatan, amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, teman-teman. Yuk bersama-sama katakan, kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, untuk merayakan kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap kita. Bersama-sama katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Tinggikan nama-Mu. Oh. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya percaya teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, ketika kita buka hati kita sama Tuhan, Tuhan akan beracara buat kita dan Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap daripada kita, teman-teman. So, sekalipun kita masih muda, sekalipun usia kita masih sangat-sangat muda, tapi bukan berarti Tuhan gak akan bisa tinggal dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, dan mari sekali lagi kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tutup mata kita berdoa.
Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang terus mengarahkan hidup kami, Tuhan. Tuhan yang terus membentuk kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang berdiri di depan kami sebagai Bapa atas kami. Tuhan yang berdiri di depan kami sebagai sahabat atas kami. Tuhan yang berdiri di depan kami sebagai Raja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami kuat sampai hari ini Tuhan. Melewati setiap hari-hari hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan sebaik Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita mau bersyukur sama Tuhan. Sama-sama katakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu untuk bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
sambil mengangkat kedua tangan kita, sekali lagi katakan, tinggikan diri. Kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Katasi langit, kebesaran-Mu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami besarkan Engkau baik. Percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Yes Bapa, kami percaya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Engkau kami hidup, di dalam Engkau kami terima keselamatan Bapa. Amin. Bapa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Bahkan kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Bapa, biar hati kami tetap hanya fokus padamu. Mendengar Engkau berbicara Bapa. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Saat ini bukan hamba yang berbicara, tapi kami izinkan Engkau yang bicara Bapa melalui mulut hamba-Mu. Sehingga setiap kebenaran perkataan yang terucap seturut dengan hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom exit. Ya, shalom exit, excellent interest. Halo teman-teman yang ada di rumah. Tidak mengurangi semangat kita bukan untuk melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan, beribadah terlebih. Amin. Nah, teman-teman, tema kita pada minggu ini diambil dalam Yeremia 12 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi ya, Yeremia Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Yaitu temanya move on. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini, pada minggu ini terambil dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Move on. Move on. Teman-teman, kira-kira waktu pertama kali dengar kata move on itu apa sih? Itu Kak Sastri. Patah hati. Jadi move on itu menyambut hati yang baru, buka hati. Itu yang pacaran kali yang baru putus. Tapi ya bagi anak-anak muda seperti kalian, youth, remaja, pasti berpikir, wah move on itu berhubungan dengan patah hati. Benar enggak? Nah, tapi teman-teman, sebagaimana kita tahu move on itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya teman-teman itu bisa pindah, ya kan? Berpindah. Bisa seperti tadi berpindah ke lain hati. Bisa berpindah satu tempat ke tempat yang baru, pindah pekerjaan, pindah rumah, mungkin pindah sekolah bagi teman-teman yang masih sekolah. Tapi masalahnya teman-teman, apa sih yang kita mau pelajari dalam perikop ini, dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 ini tentang move on. Nah teman-teman, saya nggak baca semua ayatnya,
Tapi kalau kita baca di ayat 1 boleh dibuka. Ayat 1 beginilah bunyi surat bunyinya. Ayat 1, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, teman-teman, dari ayat pertama jelas kita tahu bahwa surat ini, Alkitab ini jelas-jelas ditulis oleh Yeremia. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang buangan yang ada di Babel. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Ditujukan kepada nabi-nabinya, kepada imam-imam, kepada seluruh masyarakat Israel, bangsa Israel yang ada di Babel. Pertanyaannya teman-teman, ketika teman-teman, lo semua yang ada di rumah, ketika mendengar kata pembuangan, dibuang, di tempat baru diasingkan, kira-kira apa yang muncul di benak teman? Pasti nggak enak. Ada nggak saat ini saya tanya sama teman-teman yang ada di rumah, ketika teman-teman tiba-tiba diminta pindah rumah atau pindah kerja atau pindah sekolah, kira-kira teman-teman mau reaksinya gimana? Ada yang berontak kan? Saya nggak mau. Gak enak nanti, belum tentu lokasi yang baru tuh nyaman, sekolah yang baru tuh bagus, belum tentu cocok sama saya di sini udah enak, udah bagus, saya udah punya teman di sini, bla bla bla, dengan berbagai macam alasan. Teman-teman bisa ungkapkan. Nah, bagaimana juga dengan situasi bangsa Israel pada saat itu yang ada di pembuangan, teman-teman? Tentu mereka juga mengalami yang sama, mereka mengalami namanya gak nyaman, diperbudak, kerja keras. Akibat apa teman-teman? Mereka dibuang karena kesalahan mereka. Mereka nyaman di tempat yang sebelumnya berada, di tanah perjanjian di Yerusalem. Tapi karena mereka gak berkenan di mata Tuhan lagi, hidup mereka gak berkenan kepada Tuhan lagi, Tuhan menghukum mereka, membawa mereka ke Babel. Nah, terus teman-teman, yang luar biasanya apa yang kita pelajari dalam ayat ini, di perikop ini. Ada dua teman-teman yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah, kita lihat langsung ya di ayat 11. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Seperti move itu tadi saya tambahkan lagi, move itu bukan berarti pindah saja, bergerak saja, tapi bangkit. Ayo teman-teman, mungkin saya nggak tahu permasalahan apa yang teman-teman hadapi saat ini nih. Apapun itu teman-teman, come on, bangkit. Berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, ini teman-teman Tuhan katakan, Tuhan itu memberi rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Dia memberi pengharapan yang baru. Dia memberi damai sejahtera teman-teman, kalau kita baca tadi di ayat 11 itu. Dan ketika kita bisa berdamai, kita juga bisa mengampuni orang. Kita juga bisa mendoakan orang lain. Yang menjadi masalahnya teman-teman, ketika teman-teman buat dosa, ketika teman-teman berbuat kesalahan, banyak dari kita itu gak bisa berdamai. Banyak dari kita berkatakan, aduh aku memang salah, memang aku bodoh, memang goblok, memang begini nasibku. Aku gak bisa bangkit lagi, aku gak bisa, kalau udah patah hati banget kayak gitu. Sampai gak bisa, mengunci diri di kamar, nangis, mewes ini. Kadang gak bisa bangkit lagi. Come on teman-teman yang ada di rumah. Come on, bangkit. Move on.
Jangan biarkan masalah itu menguasaimu. Jangan biarkan masalah itu menyalahkan diri teman-teman sendiri. Berdamai, ampuni. Ketika teman-teman bisa berdamai dengan diri sendiri, hal yang luar biasa juga, hal yang lain juga bisa teman-teman lakukan. Seperti yang di ayat, kita naik ke atas, di ayat 7. Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana aku buang. Berdoalah untuk kotamu. Dan di ayat 8-nya lagi, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu. Jangan kamu mendengarkan mimpi-mimpi. Jadi artinya teman, ketika kita bisa berdamai sama Tuhan, ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, maksudnya berdamai dengan diri sendiri, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan penuh pengharapan. Kita juga bisa berdoa buat orang lain, kita juga bisa berdoa buat bangsa negara kita. Jadi seandainya pun teman-teman ini dipindahkan kerja, dipindah sekolah, dipindah rumah misalnya, ataupun di mana Tuhan kirim teman-teman, meskipun itu situasi nggak enak sekalipun, tapi kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas, dan berdamai dengan diri sendiri, percayalah teman-teman bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar, perkara yang besar dalam hidup teman-teman. Amin. Jadi bukan hanya bisa kita berdamai, tapi ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita juga bisa mendoakan bangsa kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita bisa melakukan hal itu teman-teman. Dan yang kedua, ketika saya belajar ini, hal yang kedua yang membuat kita bisa bangkit, move on, yaitu ketika kita juga berdamai dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita, bahwa Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Yang kedua adalah berdamai dengan Tuhan. Kita bisa baca ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila akan menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Saya baca di situ saja. Jadi teman-teman yang ada di rumah, lu semua, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, saya nggak tahu teman-teman punya masalah apa di rumah. Apa itu masalah teman dengan keluarga, orang tua, saudara, atau saat ini dalam mencari pekerjaan belum ketemu gitu kan. Dan terutama nih masalah-masalah karena situasi saat seperti ini teman-teman, pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pengharapan. Hey, come on, bangkit. Situasi tidak bisa menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan jauh darimu, pengharapan itu tidak akan jauh darimu. Tak akan dihalangi oleh situasi bagaimanapun dengan catatan. Tetap bersandar sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Di sini jelas dia katakan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berseru sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ingat loh, di ayat ini jelas dikatakan, aku mau ditemui, aku mau lo kalian temui. Aku mau lo ditemuin. Di ayat 12 sampai 14 itu dikatakan seperti itu. Aku mau. Kalian mencari aku tampiri, aku beri pengharapan. Berapa dari antara kita kadang ketika kita menghadapi masalah, bilang sepertinya, udahlah saya nggak melihat Tuhan, saya mau jadi ateis aja. Saya nggak melihat Tuhan menolong saya. Keluarga saya nggak pulih, saya terus punya masalah. Pekerjaan saya begini-begini saja, hidup saya begini-begini saja. Saya nggak melihat ada Tuhan.
Saya mau teis aja, saya mau meninggalkan Tuhan. Hey, stop berpikir begitu. Ingat, apapun masalahmu teman-teman, anak-anak muda yang ada di rumah, apapun masalahmu. Ketika kau datang kepada Tuhan, bersuruh kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu. Dan kau akan terheran-heran sendiri bagaimana Tuhan melihat, bagaimana Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang teman-teman hadapi. Karena itu dimanapun teman-teman berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari teman-teman bangkit, bangkit, bangkit. Jangan pernah lupakan Tuhan. Dan terlebih ketika teman-teman sudah diberkati, saat ini kalau teman-teman sudah diberkati Tuhan, jangan lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dan dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan, mereka dibuang jauh dari keluarga mereka, jauh dari kota mereka, negara mereka, mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka kerja keras, disiksa, mengalami penderitaan. Janji Tuhan tetap ada sama mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap datang sama mereka. Bayangin teman-teman, bagaimana kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, gak berkenan di mata Tuhan, tapi Tuhan itu tetap berkata, hey, datang sama aku, datang padaku, berseru padaku, dan aku akan memberikan pengharapan. Rancanganku bukan rancangan mendatangkan kecelakaan. Rancanganku mendatangkan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Jadi teman-teman di rumah, pengharapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saya belajar di sini luar biasa teman-teman. Sekalipun bangsa Israel dalam pembuangan, mereka dituntun Tuhan. Mereka tetap disertai Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan mereka diajari, berdoalah bagi bangsamu, bagi kota di mana kamu kubuang. Jangan dengarkan ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi, dengar mimpi-mimpi pendukun-dukun paranormal segala macam. Tapi dikatakan, datang padaku. Datang padaku. Aku ini loh aku Tuhan. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman yang ada di rumah, apapun kondisi teman-teman, ataupun kemanapun Tuhan bawa teman-teman, ingat Tuhan gak pernah ninggalin teman-teman. Come on, bangkit, walaupun pandemi seperti sekarang ini, corona bukan berarti kita gak bisa berkarya. Walaupun kita di rumah kita masih bisa berkarya, kita bisa melakukan sesuatu hal. Dan saya kasih sedikit kesaksian teman-teman. Ketika pertama kali saya dengar corona ini nyampe di Indonesia, saya dan Karian dan dari gereja kita bagi-bagi makanan, kita ke jalan-jalanan. Orang lain, bahkan saya punya teman yang pendoa itu untuk maju ke jalan itu takut teman-teman. Takut kena corona. Tapi sebagai anak Tuhan yang saya tahu siapa Tuhan saya bilang sama diri saya bilang sama orang lain, Tuhan yang ada di dalam diri saya, roh yang ada dalam diri saya, Tuhan yang saya percaya itu lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dunia ini. Kuasa darah Yesus yang memagari saya, yang melindungi saya, memberi saya imun yang lebih kuat daripada imun yang ada di dunia ini. Ketika saya ambil sikap seperti itu, saya katakan, saya pergi kemanapun Tuhan suruh saya pergi. Itulah alasan saya, kenapa saya mau berani pergi ke jalan-jalan bagi makanan. Dan satu hal lagi teman-teman tahu, bukan berarti saya nggak jaga kesehatan, tetap saya pakai hand sanitizer, tetap saya pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan tetap. Tapi prinsip yang saya katakan, prinsip dalam hidup saya, kemanapun Tuhan suruh pergi,
saya akan pergi. Sekalipun itu ada badai, ada ya seperti ini, corona, saya nggak takut. Itu teman-teman. Jadi pandemi ini bukan alasan buat kita juga hanya menyerah terhadap nasib, menyerah dengan situasi. No. Minta berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Tanya sama Tuhan, jangan hanya stay di rumah. Walaupun saat ini kita harus stay juga di rumah. Seperti yang bilang tadi, kita juga memang berhikmat. Tapi kita dengar Tuhan bicara apa sama kita. Jadi teman-teman, sekali lagi kembali ke firman ini. Yang pertama yang ada 2 hal yang kita belajari dari firman Tuhan ini, dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Yang pertama tadi adalah berdamai dengan diri sendiri, di ayat 11. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita juga bisa berdamai dengan orang lain, kita juga bisa berdoa buat orang lain. Dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan pengharapan buat kita. Yang kedua teman-teman apa? Berdamai dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan atas keadaan teman-teman. Saya bertanya, kadang saya sering bertanya sama saya, Tuhan gak ada ketika saya begini-begini, Tuhan gak ada ketika papa saya meninggal, Tuhan gak ada ketika saya jatuh. Hei, saya bertanya sama teman-teman yang ada di rumah, pernahkah engkau berdoa untuk hal itu sama Tuhan? Pernahkah engkau meminta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan ini aku, pernah enggak? Tapi ketika ada masalah teman-teman nyalahin Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ketika ada masalah, teman-teman nyalahin Tuhan. Tapi ketika ada sukacita, berkat, teman-teman lupain Tuhan. Itu enggak adil men, enggak adil teman-teman. Tuhan enggak ada salah kok disalah-salahin gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Tuhan mau ditemui, Tuhan mau merentangkan tangannya, bahkan mau mendengar omelannya teman, curahan teman, apapun yang ada di hati teman saat ini, Tuhan mau dengar. Itu saja teman-teman yang saya bagikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada siang hari ini. Bapa, kami mau berdamai dengan diri kami sendiri. Mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan segalanya bagi kami. Dan yang kedua, kami mau juga terus berdamai dengan Engkau Tuhan. Tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami terus berpengharapan pada Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, saat ini jika engkau ada masalah, jika engkau ada pergumulan, taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan Yesus, ini aku. Tolong aku Tuhan. Aku mau berdamai dengan diriku, aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku mau bangkit Tuhan. Aku mau bangkit. Aku mau bangkit. Ini aku Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dimanapun teman-teman yang sedang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini, aku percaya Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka, menyentuh mereka satu persatu. Jamah mereka Bapak, jamah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber sukacita kami, damai sejahtera kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Bapak. Bahwa rancangan-Mu tidak pernah mendatangkan rancangan menghancurkan, membinasakan. Tapi rancangan-Mu Bapak, rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Bapak. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ini. Dari firman-Mu ini kami belajar dimanapun kami berada Bapak, apapun situasi kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tanganmu selalu terbuka bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, saya yakin dan saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada kita hari ini itu dapat menjadi kekuatan buat kita untuk melewati setiap hari-hari kita ke depan, dan kita akan bisa menjadi berkat, kita akan bisa move on dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan memberikan korban persembahan. Bagi teman-teman yang akan memberikan korban persembahan bisa melalui online, bisa transfer ke account bank yang tertera di layar handphone atau laptop teman-teman semua, dan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati benih persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami setiap persembahan yang kami tabur, dan kami dapat menjadi saluran berkat buat banyak orang, Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati di pekerjaan kami, di sekolah kami, dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami siap memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Teman-teman, ada sedikit pengumuman buat teman-teman yang ada di rumah, yaitu minggu depan kita masih ibadah online. So ibadah raya kita ada di ibadah online, dan ibadah youth juga kita masih ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam 1 siang. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya undang kita semua yang ada di rumah untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Eksis, Excellent Intro.